Oke, Ustaz, tadi kita banyak berbicara pengalaman organisasi. Tentu pengalaman organisasi, akumulasi pengalaman organisasi ini membentuk karakter kepemimpinan tentu dan diri Ustaz sendiri. Apa sebenarnya yang melatar belakangi kenapa tiba-tiba Ustaz mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Mataram? Apakah ini atas desakan orang lain ataukah memang panggilan nurani yang memang seperti Ustaz bilang tadi, ketika melaksanakan dakwah ternyata dakwah ini tidak cukup untuk merubah keadaan umat, terjunlah ke aktivitas sosial. Dan ketika melaksanakan aktivitas sosial juga ternyata tidak cukup, ada hal yang lebih efektif sebenarnya ruang digunakan. Apakah itu juga yang menjadi alasan atau seperti apa, Ustaz? Memang sejauh itu saya tidak terpikir untuk terjun ke dunia politik. Sebelum-sebelumnya. Ternyata dari saya turun sosial maupun dakwah ini, masyarakat itu ternyata menilai dari sana. Nah, saya tidak tahu penilaiannya seperti apa, tetapi mereka mengatakan butuh mengisi dan mengisi ruang-ruang untuk anak muda tersebut. Sehingga terpikirlah mereka bahwasanya di depan ini ada pilkada Kota Mataram. Sehingga masyarakat itu terbetik di sana dan berpendapat untuk mengisi ruang kosong tersebut. Sehingga dari sinilah saya juga muncul semangat untuk membangun anak muda tersebut. Artinya ada desakan atau dorongan dari masyarakat begitu untuk ikut ambil bagian. Ada dukungan dari masyarakat dan juga kita memiliki prinsip, Mas Hafid, di mana anak muda itu ke depan harus menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Subhanul yaum rijalul qad. Anak muda saat ini harus menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Dia regenerasi. Sehingga anak muda ini nantinya bisa melihat, wah ini terwakilkan anak muda itu, sehingga kita ini bisa memperbaiki segmentasi anak muda yang saat ini kita lihat banyak kok pergaulan-pergaulan yang kurang baik. Marilah kita arahkan ke hal-hal yang positif. Melalui dakwah, sosial maupun politik ini juga sebetulnya wadah kita bersama untuk membangun karakter kita, membangun karakter anak-anak muda kita. Ya saya harapkan bagaimana nanti ke depan anak muda ini bisa terwakilkan oleh saya. Ustadz, bagaimana kemudian Ustadz menanggapi kalau banyak atau tidak banyak sebenarnya ada selentingan-selentingan yang mengatakan Ustadz ini maju sebagai wakil wali kota Mataram ya karena faktor katakanlah Abah sebagai wali kota Mataram, atau sebenarnya Abah membebaskan tidak pernah meminta Ustadz harus jadi ini, atau seperti apa sebenarnya? Sebetulnya beliau terlepas dari masalah pribadi saya dan juga beliau ini tidak pernah mengarahkan ke arah sini, ke arah ini, terkhusus di dunia politik ini tidak pernah. Tetapi saya yang meminta restu beliau di kehidupan atau dinamika politik ini. Bolehkah saya untuk ikut tampil sebagai anak muda, mewakili anak muda? Kata beliau hanya satu, ya kalau memang itu cocok dan pantas di dalam kamu dan ingin bermanfaat, ya ambillah langkah itu. Nah, sehingga dari situ semakin teguh dan semakin kuat untuk ikut kontestasi pilkada Kota Mataram. Waktu memantapkan hati untuk mengambil bagian dalam pesta demokrasi Kota Mataram sebagai wakil wali kota Mataram, apa respon pihak keluarga, istri atau orang tua? Alhamdulillah selama ini respon baik, bahkan muncul dukungan-dukungan dari keluarga-keluarga, dari istri maupun dari keluarga saya, sehingga dari situlah kembali kita diperkuat untuk lebih lebih gigih lagi untuk ikut di kontestasi. Sebagai motivasi lagi gitu ya. Termotivasi sehingga ya sampailah saat ini dan sebentar lagi ini Mas Afif. Ya. Jadi Ustaz, selain memberdayakan atau mengikut sertakan pemuda dalam upaya membangun Kota Mataram, baik dari semua sektor lah, sektor pendidikan, sosial, keagamaan dan lain sebagainya, itu apa yang penting ke depan harus dilakukan oleh anak-anak muda ini sehingga anak muda tidak dipandang remeh,
meskipun masih muda, sebenarnya seperti yang Ustadz bilang, kalau tidak mulai dari sekarang, tentu kapan lagi kapan waktunya lagi? gitu. Saya melihat anak muda Kota Mataram khususnya banyak potensi yang mereka perlu gali dan perlu eksplor. Sehingga disinilah nanti peran anak muda itu dengan potensi-potensi yang ada dapat membangun kotanya sendiri. Sehingga mereka tidak apatis dengan kegiatan politik, kegiatan pembangunan yang ada di Kota Mataram. Sehingga inilah niat dan tekad saya untuk maju di Pilkada Kota Mataram ini untuk mewarnai bagaimana pembangunan Kota Mataram ke depan. Kita memiliki lingkungan itu 325 lingkungan, dan tentunya di setiap lingkungan itu ada anak muda yang berbakat, bertalenta, memiliki potensi. Bahkan anak muda sekarang bisa hidup mandiri dengan potensi itu sendiri. Dari hobi bisa menghasilkan industri. Nah itu kayak ketika mereka memiliki ruang untuk melangsungkan hobinya, kemudian menjadi industri kreatif, ini berpeluang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Tapi sampai sejauh ini bagaimana Ustadz melihat keberterimaan kaum milenial ini terhadap Ustadz sebagai representasi mereka lah untuk terlibat dalam pesta demokrasi ini? Alhamdulillah, selama saya berkeliling di Kota Mataram untuk menyapa warga masyarakat Kota Mataram, yang tua maupun muda, responnya baik, dan juga bahkan dengan program-program yang kita bawa untuk memajukan Kota Mataram dengan basis lingkungan tadi, ya alhamdulillah respon sangat baik dan bahkan meningkat terus sampai akhir ini. Dan insya Allah ini menjadi modal kita untuk membangun Kota Mataram. Oke, Ustadz, selain terlibatan pemuda, apa yang ingin dilakukan oleh Ustadz bersama pasangan tentunya Pak Makmur jika nanti Ustadz terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Mataram? Tentunya kita memiliki program-program di kesehatan ada, di ekonomi ada, di sosial dan pendidikan pun ada. Di dalam hal ini pemerintah Kota Mataram sudah sangat baik, dan itu harus kita optimalkan dan meneruskan kebaikan-kebaikan yang sudah ada. Tentunya dengan inovasi-inovasi yang menjadi kekinian. Ya, saat ini kita sudah modern dengan digitalnya sudah ada, sehingga bagaimana pelayanan publik itu ke depan berbasis digital. Sehingga mempermudah. Kebetulan kita juga memiliki program yaitu Mataram Muda. Nah, jadi sehingga untuk untuk memberikan pelayanan bagi warga masyarakat Kota Mataram itu dapat terakomodir secara merata ya dengan aplikasi dan fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut. Artinya kita membaca dan mengikuti zaman begitu untuk membaca dan mengikuti zaman, sehingga kita juga memiliki inovasi yang kekinian. Sampai sekarang berarti masih terus jalan ke masing-masing lingkungan, ke setiap rumah-rumah, ke toko-toko. Alhamdulillah. Bisa berapa titik sehari, Ustaz? Sehari itu ya bisa 10 sampai 15 titik. 15 titik. Jadi ada istirahat ya. Ya istirahatnya waktu sholat, ketika terus makan, istirahatnya. Dan memang harus kita berpacu dengan waktu ini Mas Afif, karena sebentar lagi Mas Afif. Karena ya kita harus sebisa mungkin menyapa seluruh warga masyarakat Kota Mataram. Oke, terakhir nih Ustaz, agar pilkada di Kota Mataram ini tentu pesta demokrasi, yang namanya pesta itu kita harus bergembira. Ya. Apa kemudian pesan-pesan Ustadz ini biar pesta demokrasi ini berjalan secara gembira, konstitusional, terhindar dari hal-hal yang negatif campaign, black campaign atau yang lainnya, sehingga tidak ada perpecahan di antara warga itu? Kita tentu tahu bahwa pesta demokrasi ini merupakan untuk menunjukkan suatu kebaikan-kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, karena goalsnya bagaimana kita memberikan atau menciptakan pemimpin-pemimpin yang terbaik. Tentu pemimpin yang muncul, pemimpin yang terbaik itu melalui sesuatu kebaikan-kebaikan. Sehingga warga masyarakat Kota Mataram, marilah meskipun kita berbeda-beda pilihan, tetap mengedepankan persaudaraan dan persatuan di dalam kerukunan agama, dengan kerukunan
keberbudayaan juga kita harus kedepankan, sehingga kota Mataram yang kita cintai ini dapat kita rasakan bersama. Oke. Terima kasih Ustadz atas waktunya di sela kesibukannya Sama-sama, yang Mas Hafiz. sangat padat. Ini kita sudah diberikan waktu yang cukup banyak lah Terima untuk kita kasih. berdiskusi pada hari ini. Atas kunjungannya. Mirsa, itu dia perbincangan kami di spesial interview kali ini bersama Ustadz Badrut Tamam Ahda yang merupakan calon wakil wali kota Mataram dari pasangan muda bersama Pak Makmur Said. Tentu kita harapkan apa yang disampaikan oleh beliau ini menjadi satu referensi bagi warga kota Mataram dalam melakukan upaya di 9 Desember mendatang. Sampai ketemu di spesial interview minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.